Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tema kita hari ini adalah gerbang akhirat. Ada yang tahu alam ini dibagi menjadi berapa? Alam dibagi menjadi berapa? Berapa? 3, 4. Sing bener sing di 3 apa 4? 7. Pakai temen. Berapa? 4. 4 apa 3? Yakin? Kalau saya tahunya 3. Kalau jenengan tahu yang keempat, nanti kasih tahu saya. Alam itu setahu saya ada 3. 1 alam dunia. 1 alam dunia. Yang kedua alam barzakh. Yang ketiga alam akhirat. Alam terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam barzakh, yang ketiga alam akhirat. Lah gerbang akhirat itu di mana? Gerbang akhirat itu adalah alam barzakh. Gerbang akhirat adalah alam barzakh. Makanya khalifah kaum muslimin yang ketiga siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu beliau kalau berziarah kubur nangis, ya. Dan bukan sekedar meneteskan air mata, tapi mengucurkan air mata. Diceritakan oleh orang-orang yang melihat beliau sampai jenggot beliau itu basah. Padahal orang Arab kan jenggotnya lebat, ya, jenggotnya basah. Berarti bukan sekedar meneteskan 1-2 tetes air mata, tapi nangis. Ketika ziarah kubur beliau nangis, ya. Tidak seperti sebagian orang, ya, nang kuburan malah udud. Wonten niku? Wonten. Wong ngantar jenazah jagong nang dhuwure paeson, dopokan, udud nggih. Wonten kados niku? Wonten. Nauzubillahi min dzalik. Ketika melihat Utsman bin Affan ini nangis, maka salah seorang dari sahabat saya itu bertanya kepada beliau, tadhkuru al-jannata wan-nar wa la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, ketika engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Ketika engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak nangis. Wa tabki min hadha. Kenapa sekarang engkau ketika ziarah kubur nangis? Maka apa kata beliau? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku menangis
karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazili akhirah. Sesungguhnya kuburan itu gerbang masuk akhirat. Jadi akhirat itu terdiri dari sekian kejadian, rentetan peristiwa. Peristiwa pertama yang akan dialami oleh seseorang adalah alam kubur, atau yang biasa diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Pembatas antara apa dengan apa? Alam dunia dengan alam akhirat. Namun walaupun ini cuma gerbang, gerbang ini sangat menentukan nasib seseorang nanti ketika di akhirat. Sehingga Utsman bin Affan itu menangis menjadi-jadi ketika beliau ziarah kubur, karena beliau mengingat bahwa alam ini adalah penentu selamat tidaknya nanti ketika kita masuk ke alam akhirat. Kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah peristiwa pertama di alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Seandainya seorang di alam kubur ini dia selamat, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Seandainya di alam kubur saja dia tidak selamat, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih sulit. Makanya Utsman bin Affan ketika beliau ziarah kubur, beliau ingat ini penentu ini. Seandainya di alam kubur kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang ada di dalamnya, kemudian mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur ini, maka perjalanan berikutnya akan lancar, akan mudah, akan jauh lebih nikmat. Tapi sebaliknya, ketika seseorang di alam kubur saja dia sudah terkena azab, maka ingat bahwa azab di alam akhirat jauh lebih berat. Ini yang menyebabkan siapa tadi? Utsman bin Affan nangis. Jadi gerbang akhirat ini ada di alam kubur. Tadi dikatakan ada azab, ada apa? Nikmat. Ustaz, masa ada azab, ada nikmat? Yang diazab apanya? Bukankah orang itu ketika mati dia sudah? Ya iyalah, mati tidak bernyawa. Sudah tidak merasa. Apa begitu? Begitu atau tidak? Oh iya, orang tahu mati ya. Ada sebagian orang nggak percaya. Ada sebagian orang nggak percaya tentang adanya azab kubur. Apa kata dia? Lawong urip dibius. Orang masih hidup di bius total. Diciwiti kerasa apa tidak? Tidak. Jangankan diciwiti, di bedah saja enggak terasa. Ngapain di kuburan disiksa? Wong sudah enggak ada nyawanya. Ini bermain logika di hadapan dalil. Sudah salah. Menolak dalil dengan apa? Logika. Ingat bahwa alam akhirat itu beda dengan alam dunia. Tidak bisa dianalogikan. Alam akhirat dianalogikan dengan alam dunia, nggak bisa. Jaka sembung. Ya. Naik ojek. Orang nyambung cek. Gak nyambung. Wong alam dunia kok dianalogikan dengan alam akhirat.
Apalagi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih jelas-jelas membuktikan dan menyebutkan bahwa di alam kubur itu ada nikmat dan ada azab. Sekarang jenengan lebih percaya kepada orang tadi yang mengingkari azab kubur atau lebih percaya kepada Allah dan Rasul SAW? Lebih percaya siapa? Allah dan Rasul. Wong orang yang beriman kok ya jelas lebih percaya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa ada dalilnya Ustaz tentang azab kubur itu Ustaz dalam Al-Qur'an? Ada. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Fir'aun. Sinten? Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun itu sekarang sedang ditampakkan, sedang disiksa dengan api neraka pagi dan petang. Jadi Fir'aun itu sekarang sedang sedang disiksa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti ketika hari kiamat masukkan Fir'aun ke siksaan yang lebih berat. Berarti sekarang sudah disiksa atau belum? Sudah. Cuma nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang lebih berat. Siksaan yang sekarang belum ada apa-apanya, tapi sudah lumayan. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Ghafir. Surat apa? Ghafir ayat 46. Nama lain surat Ghafir apa? Al-Mu'min. Nanti saya khawatir jenengan pulang ke rumah nyari murono ki ustaz kepriwe. Nama lainnya surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ada lagi. Surat Ghafir atau surat apa tadi? Al-Mu'min ayat 46. Karena orang yang tidak percaya azab kubur itu dia mengatakan enggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Mau orang ngerti ngomong orang nana. Apakah cuma ada azab saja di kuburan? Tidak. Di kuburan juga ada nikmat. Selain ada azab juga ada nikmat. Hal itu disebutkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan hadis dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kisah ketika Nabi SAW sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabatnya ke kuburan. Ceritanya, begitu mereka mengantarkan jenazah ke kuburan, sampai di kuburan liang lahatnya belum selesai digali. Begitu belum selesai digali, maka Nabi SAW pun nunggu. Dan saat itu diceritakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, ka'anna ala ru'usihimut thayr. Para sahabat itu saking antengnya, saking tenangnya di kuburan, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Ini menggambarkan apanya? Tenang. Jadi ada burung di kepala, dia takut burungnya terbang. Tenang banget. Kayak pas Jumatan ya. Oh, kasusnya beda gue. Nah, Jumatan ya tenang kok. Nafasnya itu teratur gitu. Oh, jebule lagi ngorok. Beda kasus itu. Jadi para sahabat itu mereka lagi tertunduk bertafakkur. Mereka membayangkan tentang alam kubur, tentang nanti akan menyusul orang-orang ini. Ketika mereka sedang menunduk seperti itu, tahu-tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan beliau berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Wahai para sahabatku,
mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat mereka, ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur. Nabi ulang lagi perkataan tadi 2 kali sampai 3 kali. Baru kemudian Nabi bercerita tentang perjalanan 2 jenis manusia di kuburan. Wa ammal mu'min, kata Nabi SAW, adapun orang yang beriman, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, maka akan datang turun dari langit malaikat-malaikat yang putih, bersih, wajahnya bercahaya, dengan membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Lalu kemudian para malaikat itu mengelilingi orang yang beriman tadi. Tidak lama kemudian turun malaikat pencabut nyawa. Dan malaikat pencabut nyawa ini mengambil posisi pas di depan kepalanya orang beriman tadi. Dalam rangka untuk mencabut nyawanya. Begitu malaikat sudah mengambil posisinya pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa itu berkata, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai nyawa yang mulia, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau dari tubuh ini menuju kepada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar janji dari malaikat tadi, maka nyawa orang yang beriman keluar gampang sekali. Digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang punya teko, kemudian dia apa? Menuangkan airnya. Mudah sekali. Keluar. Makanya kalau orang meninggal itu, matanya kemana? Ya. Jadi bukan, mendelik, bukan. Ini sedang apa? Mengikuti nyawanya. Makanya disunahkan, maka dianjurkan untuk ditutup. Dan biasanya gampang. Kalau baru gampang. Tinggal di apa? Tinggal kayak gini aja, nanti akan tertutup. Begitu nyawa tersebut keluar, diambil oleh malakul maut. Malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Begitu sampai ke tangannya malakul maut, langsung diserahkan nyawa itu kepada malaikat-malaikat yang tadi sudah turun duluan. Yang putih, bersih, bersinar. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga. Dikasih wangi-wangian, kemudian diangkat. Ketika diangkat, terciumlah bau wangi, bau harum yang lebih harum dibandingkan minyak wangi yang paling harum di muka bumi. Nyawanya orang yang beriman diangkat menuju ke langit yang pertama. Di langit yang pertama dijaga oleh para malaikat. Malaikat yang ada di langit pertama bertanya, "Man hadza?" Nyawanya siapa ini? Maka disebutkan dengan namanya yang terbaik yang dia miliki ketika di dunia. Maka kemudian minta izin, dibukalah pintu langit yang pertama. Begitu naik ke langit yang kedua, malaikat-malaikat yang ada di langit pertama ikut menemani nyawa itu menuju ke langit yang kedua. Dibukakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Allah memerintahkan supaya malaikat membawa turun kembali nyawa tadi setelah bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW membawakan firman Allah, dari tanah kami ciptakan manusia dan nanti dia akan kembali ke tanah lagi dan di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari tanah. Nyawa itu dikembalikan lagi. Kemana? Ke jasadnya. Nyawa itu dikembalikan ke jasadnya. Urip maning Ustaz? Bukan. Dikembalikan ke jasadnya lagi untuk menghadapi pertanyaan 2 malaikat. Malaikat sinten? Mungkar dan Nakir. Berapa pertanyaannya?
3. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Orang yang beriman dengan lancar dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Muhammadun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad. Agamaku adalah Islam. Begitu 3 pertanyaan itu dijawab dengan lancar oleh orang tadi, maka terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar. Wafrishu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu dari kuburannya ke surga. Allahu akbar. Fayatihi min rauhiha wa raihaniha. Begitu dibuka pintu ke surga, masuklah hawa sejuk dari surga ke kuburannya. Dan bau harum surga masuk ke dalam kuburannya. Kemudian kuburannya oleh Allah diluaskan seluas mata memandang. Yang awalnya cuma sempit, diluaskan oleh Allah seluas mata memandang sehingga dia nyaman. Gak cukup sampai di situ. Datang orang asing yang dia tidak kenal sebelumnya. Orang ini Masya Allah sangat rupawan. Bajunya bagus. Baunya harum. Maka orang yang beriman itu bertanya, man anta? Kamu siapa? Saya gak kenal. Maka dia mengatakan, ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Inilah yang akan menemani orang yang beriman sampai hari kiamat. Sampai di sini Nabi selesai cerita tentang orang yang beriman. Wis jam semene lanjut apa lagi? Nah, lanjut. Ya tanggung ya. Sekarang Nabi giliran cerita tentang orang yang tidak beriman. Kata Nabi, wa ammal kafiru. Adapun orang kafir. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, turun malaikat-malaikat yang berwajah hitam kelam mengerikan dari langit. Lalu mengepung di sekeliling orang tadi. Setelah malaikat-malaikat berwajah hitam tadi sudah berada di sekeliling orang kafir, maka malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang turun pas di kepalanya. Begitu ngambil posisi yang pas, malakul maut berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang jelek, wahai nyawa yang hina, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhat, keluarlah engkau untuk menjemput kemarahan dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar bentakan dari malakul maut, nyawa yang sudah sampai di mana? Di kerongkongan tinggal keluar. Lari lagi. Masuk lagi nyawanya. Nyawa itu kan di seluruh tubuh. Nyawa itu di seluruh tubuh. Ketika dia akan mati, dia akan ngumpul. Makanya perhatikan, orang yang meninggal itu dinginnya pelan-pelan. Dari mana? Kaki dulu. Itu ngumpul itu. Ya, ngumpul pelan-pelan menuju ke tenggorokan. Tinggal keluar saja. Tapi begitu dengar bahwa dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan diazab sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka nyawa yang sudah sampai ke kerongkongan itu masuk lagi ke dalam. Balelo gak mau keluar. Gak mau keluar. Dipaksa sama malakul maut supaya keluar. Dibayangkan, digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti besi yang banyak jerujinya kesangkut di kapas basah. Ada kapas basah, ya, besinya kesangkut di situ. Gimana? Sulit. Tapi dipaksa sampai keluar sehingga urat-uratnya putus. Lalu begitu sampai di tangannya malakul maut, langsung diserahkan kepada malaikat-malaikat yang berwajah hitam, dibungkus dengan kain kafan yang kasar, lalu diangkat ke langit. Saat diangkat ke langit itu tercium bau busuk.
melebihi busuknya bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Diangkat menuju ke langit yang pertama. Begitu sampai ke langit yang pertama, ditanya, ini siapa ini? Dijawab, Fulan bin Fulan, nama yang paling jelek yang pernah dia miliki ketika di dunia. Ditolak. Gak boleh masuk ke langit. La tufattahu lahum abwabus samai. Tidak akan pernah dibuka pintu langit untuk orang-orang kafir. Kemudian diperintahkan untuk dilemparkan kembali, dihempaskan ke muka bumi. Dijatuhkan masuk ke dalam jasadnya lagi untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat yang sama. Siapa tadi? Mungkar dan Nakir. Pertanyaannya sama, enggak beda. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Gampang atau tidak? Gampang. Sekarang gampang. Beda nanti di kuburan. Di kuburan itu suasananya beda. Kuburan pengap, gelap, sempit. Malaikatnya mengerikan, Mungkar dan Nakir. Nggak segampang yang dibayangkan. Jadi jangan dipikir ada orang meninggal tak sanguni ya, contekan ya. Oh, gue kebiasaan nyontek pas ujian UN harap nyontek nang kuburan. Walaupun diajari dari depan kuburan. Oke, ngonek takoni kayak gie ya, jawabnya kayak gie. Walaupun diajari, kalau memang dia nggak bisa, nggak bisa. Itu tergantung track record dia ketika di dunia. Tergantung bagaimana amal soleh dia ketika di dunia. Dia punya amal soleh apa tidak? Atau isinya cuma dosa, dosa, dan dosa. Maka begitu ditanya dengan 3 pertanyaan yang kelihatannya simpel tadi. Apa jawaban orang tadi? La adri, ora mudeng. Kuncinya wong Banyumas deh. Gak tahu, kata dia. Pertanyaan pertama jawabannya gak tahu. Pertanyaan kedua jawabannya gak tahu. Pertanyaan ketiga jawabannya gak tahu. Terdengar suara dari langit. Angkadzaba abdi. Hambaku bohong, dusta, salah. Gak bisa jawab. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang tadi mengatakan sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku ketika di dunia dengar orang ngomong kayak gini, aku cuma ikut-ikutan aja. Jadi ketika di dunianya dia tahu kalau ditanya siapa, bisa jawab siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, Allah. Siapa nabimu, Muhammad. Apa agamamu, Islam. Kenapa bisa jawab? Ikut-ikutan. Berarti akidah itu gak boleh ikut-ikutan. Tauhid itu gak boleh ikut-ikutan. Akidah itu sesuatu yang harus diyakini. Dan tidak mungkin kita yakin kalau tidak ada dalilnya. Makanya gak boleh akidah itu cuma ikut-ikutan. Elo kancane ngalor melu, ngalor kancane ngidul melu, ngidul kancane mendem, melu mendem. Na'udzubillahi min dzalik. Gak bisa. Akidah itu adalah sesuatu yang harus diyakini di dalam hati. Dan itu adalah sebuah keyakinan yang mendalam, menancap di dalam hati. Orang yang cuma ikut-ikutan aja nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Sebagaimana yang tadi dicontohkan. Begitu nggak bisa menjawab, terdengar suara dari langit. Aniftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu ke neraka. Bayangkan, sudah sempit kayak gitu, sudah sumpek masih pula dibuka pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Sehingga kemudian masuk hawa panas dari neraka ke kuburannya. Bau busuk dari neraka masuk ke dalam kuburannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa yudhayyaqu lahu fi qabrihi. Kuburan yang sudah sempit itu disempitkan lagi. Dipres sampai tulang belulangnya itu patah, pecah dan masuk satu sama lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia sedang kesakitan kayak gitu, datang orang yang wajahnya jelek,
bajunya compang-camping, baunya busuk. Dan dia nggak kenal. Man anta, ente siapa? Dia nggak pernah lihat orang ini di dunia. Apa kata dia? Ana amaluka sayyi. Aku adalah dosa yang dahulu kamu kerjakan ketika di dunia. Inilah yang akan menemani orang tersebut sampai hari kiamat. Inilah gerbang apa? Akhirat. Seandainya seorang ketika di dunianya dia mau tekun beribadah kepada Allah, beramal saleh, terus mengumpulkan pundi-pundi pahala, mudah-mudahan dia termasuk golongan yang pertama. Sebaliknya, ketika orang malas untuk beramal, ngaji nggak pernah, sholat juga sama, seminggu sekali, pas Jumatan tok. Ada yang lebih parah, setahun ping pindo. Idul Fitri kalau Idul Adha siap-siap menjadi golongan yang kedua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya golongan yang pertama. Allahumma amin. Cukup ya? Selesai pengajiannya. Ya, inilah gerbang akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah. Yang paling penting itu adalah eksekusi. Eksekusi apa? Nyoblos nggak sukutu. Eksekusi pelaksanaan ilmu yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan jamaah masjidnya tambah rame kepriwe, ngorong-ngorong tambah banyak, insya Allah. Jadi masjid ini memang punya riwayat ya. Jadi dulu sebagaimana yang pernah saya sampaikan di jamaah, dulu ayah kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhajjat itu ketika masjid ini sedang lagi awal-awal dibangun dimintai nama untuk masjid ini. Ya, kemudian Allah yarham ayah kami ngasih nama ini Thariqatul Jannah. Jalan kemana? Surga. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita ke surga beneran. Ya, jadi memang ada riwayat dan kami juga mbah kami di ketapang nomor 1. Begitu masuk itu adalah mbah kami di sana. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.